Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah telah sama-sama bisa menikmati di pagi hari ini dengan pemberian Allah yang sangat besar terhadap kita, kenikmatan yang tak terhingga, sehingga kita bisa bangun di pagi hari, bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh alhamdulillah secara berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita di hari ini senantiasa ada dalam kebaikan dan senantiasa dijauhkan dari segala keburukan. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita melanjutkan lagi pembacaan kitab daripada Bidayatul Hidayah. Kita akan melanjutkan pembacaannya. Yang kemarin kita sempat tertunda di pembacaan tentang ibadah. Jadi kemarin ditekankan bagaimana hati kita selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa diperhatikan oleh Allah, selalu terus tidak ada kegiatan kita, aktivitas kita maupun diam atau bergerak kita harus merasa kita ada dalam perhatiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian insya Allah hati kita akan selalu merasa, dan di hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga gerak tubuh kita semuanya adalah tidak ada kecuali geraknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya karena hati kita sudah tidak ada yang lain kecuali hanya Allah di hati kita, maka gerak tubuh kita apapun semuanya adalah ada dalam ridhonya Allah Subhanahu. Mari kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-mu'allif wal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'adzab ayyuhal miskin, zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala. Ta'addabal abdil dalil ad-mudnimi fi hadratil malikil jabbar al-qahar. Maka dengan demikian fata'addab, maka kamu harus beretika. Dengan kita sudah yakin bahwa tidak ada yang lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita, maka fata'addab, maka kamu harus beretika ayyuhal miskin, wahai orang miskin. Artinya miskin di sini yaitu kita sebagai hamba Allah, tentunya kita membutuhkan Allah. Zahira wa batinan, baik secara dohirnya atau secara batinnya. Dohir secara kenyataan dalam akhlak kita, dengan anggota badan kita dari mulai mata sampai semuanya. Wa batinan, dan batinnya yaitu hati kita, sir kita, itu kita harus usahakan beretika baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kita kemana-mana adalah ada dalam pandangan Allah, ada dalam pantauan Allah, maka kita harus beretika kepada Allah. Ta'adabal abdi ad-dalil, sebagaimana etikanya seorang hamba yang hina, al-mudnibi yang banyak dosa, fi hadratil malikil jabbar, di hadapan Raja Al-Jabbar yang menguasa. Kita itu tidak lepas daripada penguasaannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qahhar, Allah itu yang memaksa. Artinya tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada sesuatu, maka seorang pun tidak akan mampu. Sehebat apapun manusia, tidak akan ada yang mampu untuk menghalangi daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, sebagian ulama, idza aradta an taf'ala syai'a, apabila mana kamu akan melaksanakan sesuatu, fa'lam, ketahuilah awalan pertamanya, annallaha ta'ala hadirun wa nadirun, sesungguhnya Allah itu adalah hadir, karena Allah dekat dengan kita, min hablil warid, daripada urat tenggorokan kita, urat leher kita. Nadirun, Allah terus memperhatikan. Maka fa in kana dzalika syai' khairun fa'alhu bil khudu. Ya. Maka apabila mana sesuatu itu keberadaannya baik, maka kerjakanlah dengan khudu, betul-betul dengan khusyuk, dengan khudu, artinya dengan kita beradab, beretika. Bi'adoi, dengan anggota khudu, tawadu kita. Wal khusyuk, dan khusyuk, ya. Merendahkan suara kita, ya. Menjaga, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fatruku khaufan minallahi wa adab. Maka apabila mana hal itu bukan hal yang baik, artinya perkara itu perkara yang memang tidak disukai Allah, tidak diizinkan Allah, maka fatruku khaufan minallahi wa adabi. Maka tinggalkanlah hal tersebut karena takut kepada Allah dan siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Qahhar, Allah yang memaksa, artinya yang memaksa. Di saat Allah berkehendak, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kukuh ingin sesuatu, ingin ibadah tahajud di tengah malam, kukuh, ya. Tetapi Allah tidak menghendaki, kita tidak akan bisa terbangun. Itu pasti kehendak. Maka wajtahid alla yaraka maulaka haitsunah. Wajtahid, berusahalah sekuat mungkin, alla yaraka maulaka, tidak melihatmu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengurusmu, haitsunahaka, di mana di saat Allah melarangmu di hal itu, di tempat itu. Bila mana tempat itu dilarang oleh Allah, sesuatu itu dilarang oleh Allah, maka kamu usahakan Allah jangan sampai melihatmu ada di sana. Jadi di saat Allah melarang sesuatu, baik di tempat itu atau di hal itu, ini adalah larangan Allah, maka Allah jangan sampai melihat engkau ada di sana. Artinya kita usahakan menjauhi hal tersebut. Karena Allah Maha tahu dengan kita, usahakan.
begitu kita walaupun di kegelapan, di kesendirian kita melihat yang memang dilarang oleh Allah, karena kita tahu bahwa Allah melihat kita, kita jauhkan, hindari hal tersebut karena takut dengan Allah Subhanahu pada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaquduka haitsu arafa. Wala yaquduka, dan jangan sampai Allah kehilanganmu haitsu amaraka, di saat Allah memerintahkanmu di tempat itu atau di suatu. Di tempat itu Allah diperintahkan. Kita misalkan sholat zuhur, sholat asar, sholat 5 waktu, Allah perintahkan kewajiban bagi kita. Maka jangan sampai Allah itu kehilanganmu, tidak melihatmu di saat Allah memerintahkan, mewajibkan kepadamu. Maka jangan sampai Allah tidak melihatmu. Usahakan dengan sekuat mungkin. Walan taqdiru ala dzalika. Nah, jadi resepnya kata Imam Ghazali, walan taqdiru ala dzalika, dan kamu tidak akan mampu untuk melaksanakan demikian. Semua itu illa an tuja'u qataka, illa an tuja'u qataka, kecuali kamu bisa membagi atau mengatur kebiasaan qataka, waktu-waktumu, membagi waktumu. Jadi waktu itu betul-betul termanage. Waktu itu betul-betul diperhatikan. Tidak tidak dibiarkan begitu saja. Wa tartiba auradaka, dan kamu bisa menertibkan kebiasaanmu. Biasa dari mulai bangun tidur itu baca doa, bangun tidur, terus masuk kamar mandi baca doa, sebelum masuk kamar mandi, keluar kamar mandi baca doa, setelah masuk keluar kamar mandi, terus setiap waktumu itu diperhatikan kebiasaanmu, terus ditertibkan, dirapihkan, nah, dengan ketentuan yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena insya Allah kita seorang mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap dibimbing dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita semuanya diatur sedemikian rupa, diberikan ketentuan-ketentuan, ada aturannya. Bangun tidur baca doa, ya mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, terus semuanya sampai masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, lepas baju, semuanya ada doanya, ada aturannya, diatur oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dalam Islam ini lengkap semuanya, karena tujuan kita adalah untuk senantiasa terus kegiatan kita, kehidupan kita ada dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali, sekali lagi, kamu tidak akan mampu melaksanakan hal yang tadi, artinya kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Di saat Allah merintah kita ada di sana, di saat Allah tidak memerintah kita, melarang kita, kita pun tidak ada di sana. Kita tidak akan mampu sampai ke sana, kecuali kamu harus membagi betul-betul, memanage waktumu, menertibkan auradmu, artinya kebiasaanmu. Ini sudah sholat ini zikir apa, kita perhatikan. Sudah sholat ini baca apa, habis zuhur baca apa, habis asar baca apa, habis maghrib baca apa, setelah maghrib kita melaksanakan apa, terus dalam pekerjaan kita kegiatannya apa, terus ditertibkan semuanya, ya. Sehingga min sobahika ila masaika, min sobahika dari pagimu ila masaika sampai soremu, pas go ila mayul kilaika. Maka kata Imam Ghazali, perhatikanlah, dengarkanlah olehmu ila mayul kilaika,
dengan apa yang akan disampaikan kepadamu min awamillahi ta'ala alaika, dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala terhadapmu. Min hini tastaiqidu, dari saat kamu bangun tidur, ya, mimman tastaiqidu, bangun, mimman amika, dari tidurmu, ila wakti rujuika ila majika, sampai kamu kembali ke tempat tidurmu lagi. Nah, jadi kata Imam Ghazali, kalau kita mau sampai kepada yang kita telah katakan, yang telah kita dengar, yang telah kita baca, artinya kita terus hati ini menjadi dekat dengan Allah, dan keseharian kita tidak lepas daripada aturan Allah, maka kata Imam Ghazali di sini, ya, perhatikan, laksanakan apa yang aku akan berikan, aku akan terangkan kepadamu dari perkara-perkara atau kegiatan-kegiatan, aktivitas dari mulai pagi, ya, mulai bangun tidur sampai kembali lagi kepada tidur. Alhamdulillah, ini daripada muqaddimah dan penerangan pertama sudah selesai sampai di sini. Maka selanjutnya, ada waktu, masih ada waktu, kita lanjutkan kepada pasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil istaiqodi minan naumi. Faslun, adapun ini satu pasal, fi adabil istaiqodi minan naumi, di dalam menjelaskan tentang etika-etika bangun dari tidur. Faida staiqodta minan naumi fajtahid. Faida staiqoda, maka apabila mana kamu bangun minan naumi, dari tidur, fajtahid, maka usahakan. Antas staiqoda qabla tulu'il fajri, bangunnya sebelum keluar fajar. Maksudnya keluar fajarnya bukan keluar fajar pagi hari, tapi keluar fajar kadzib, ya. Jadi bukan keluar fajar sodik, siang hari, bukan. Ya. Wal yakun awala ma yajru ala qalbika, dan haruslah ada pertama yang berjalan dalam hatimu, walisanaka, dan lisanmu, dzikrullah ta'ala, yaitu mengingat atau bacaan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ini masuk ke pasal pertama. Di pasal ini akan menjelaskan tentang etika bangun dari tidur, dan juga tentang memakai baju, ya, memakai baju, adab-adabnya memakai baju. Maka kata Imam Ghazali, faida istaiqoda minan naum, apabila mana kamu bangun dari tidur, untuk tujuannya litahsilil fadilatil udma, tujuannya supaya mendapatkan anugerah yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka fajtahid, maka usahakan sekuat tenaga, sehebat mungkin, sekeras mungkin, antas taiqodo qoblatul fajri, bangunnya sebelum keluar fajar, ya. Supaya apa tujuannya? Supaya kita bisa melaksanakan sholat di awal waktu, karena kaidahnya kalau di sini dikatakan li'anna tadlis aula minat tanwir, karena kegelapan itu, ya, ini gelap, saat waktu gelap itu lebih utama daripada waktu terang, ya. Jadi dalam masalah waktu, ya, waktu gelap itu artinya masih malam, ya, masih subuh,
itu lebih utama daripada waktu siang, binatang lid daripada waktu terang. Karena kata Imam di sini disarahi oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, li'anna insana idza syara'a fi sholati min awalil waqti, karena sesungguhnya manusia apabila melaksanakan sholat di awal waktu, maka wa bidzalikal waktu dulmatun kanat malaikatul lail hadiratun, maka di waktu kegelapan tersebut kita sholatnya itu disaksikan oleh malaikat malam. Jadi malaikat sip malam itu masih menyaksikan sholat kita, ya. Summa ida imtadati sholatu bisa babi tartil qiraati, maka kemudian waktunya terus berjalan karena bacaannya agak panjang, sholatnya di sholat subuh juga dipanjangkan, maka sunnah di sholat subuh agak panjang sedikit walaupun agak pegal. Dengan demikian maka hatta dohaladau, sehingga timbullah terang. Jadi begitu gelap, jalan menjadi terang, maka kanat malaikatun nahar hadiratan. Kanat malaikatun nahar hadiratan, maka malaikat siang pun menyaksikan. Artinya di saat kita sholat berarti kita disaksikan oleh malaikat sip malam dan malaikat sip siang. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Wahum yasharuna sholatah, semuanya mereka itu menyaksikan sholat seseorang di saat demikian. Wa'idon, dan juga demikian al insanu idza syara'a fi sholati subhi, manusia apabila melaksanakan dalam sholat subuh itu min awali hadal waktu, dari mulai awal waktu ini, maka wamtadat qiraat, maka terus bacaannya sampai panjang, papi asnahadal waktu, maka papi asnahadal waktu, maka di tengah-tengah waktu ini yang qalibul alam min dzulmatin ila dhu, maka alam berpindah, beralih mulai dari gelap sampai beralih ke terang, dari gelap ke terang beralih. Maka padul matu munasabatun lin mauti wal adab, maka kegelapan itu dinisbatkan, diumpamakan bagaikan kematian dan ketiadaan. Di saat gelap diibaratkan kematian dan ketiadaan. Gelap tidak ada, kematian. Wadau munasabatun lil hayati wal wujud. Nah, dan terang diibaratkan atau dinisbatkan kepada kehidupan dan keberadaan. Jadi kalau gelap dinisbatkan itu kepada kematian dan ketidakadaan. Kemudian terang dinisbatkan kepada kehidupan dan keberadaan. Maka pal insanu lama qama min manami, maka manusia ya, begitu bangkit dari tidurnya, maka nahu intaqala minal mauti ilal hayat, maka seakan-akan dia itu pindah dari kematian menuju kepada kehidupan. Jadi kita begitu bangun berarti seakan-akan kita itu pindah dari kematian kepada kehidupan. Wa minal adami ilal wujud, dari ketiadaan menuju kepada keberadaan. Wa minas sukuni ilal harakat, dari asalnya tidak ada aktivitas, terdiam, ilal harakat, kepada ada aktivitas, gerak. Wa hadhil halatul ajibah, ini adalah satu kenyataan yang sangat-sangat ajaib, sangat hebat sekali. Tashhadul uqulu, sehingga menyaksikan akal-akal orang yang berakal, bi annahu la yaqdiru ala hadi taklif, karena sungguhnya tidak ada yang mampu untuk membalikan hal ini dari gelap ke terang, ya, kecuali illal khaliq, kecuali zat yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar
tidak bisa mengalihkan dari gelap ke terang ini. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan demikian, lagi ibadah kepada Allah, ya Allah, betapa hebatnya Engkau ya Allah. Seorang pun, siapapun tidak bisa mengalihkan dari mengalihkan dari kegelapan sehingga menjadi terang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau kita berpikir demikian, ya, kita menyaksikan dengan akal kita yang sehat bahwa ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka faina idin yastaniru al aqal binuri hadil ma'rifat. Maka di saat inilah hati akal akan bercahaya. Jadi akalnya itu akan yastaniru binuril hadil ma'rifat, akan bercahaya dengan pengetahuan ini. Dengan kita mengetahui bahwa tidak ada yang bisa mengalihkan dari kegelapan hingga ke terang kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka akal ini akan menjadi bercahaya. Artinya insya Allah akal ini tidak akan berpikiran yang gelap, karena akal ini kalau di saat ini akal berpikiran yang bukan bisa saja. Banyak, namanya kita manusia berakal akhirnya, ya, berakal akhirnya. Segala sesuatu dengan alasan. Kok kenapa tidak begini? Alasannya begini, alasannya begini, terus beralasan. Itu berarti akalnya, bukan akalnya tidak ada, tetapi akalnya memang sudah gelap. Akalnya tidak bercahaya. Nah, dengan demikian kita melaksanakan kegiatan soal kewajiban kita, ya, sehingga kita menyaksikan bahwa tidak ada yang bisa mengalihkan perubahan dari gelap ke terang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan akalnya akan bercahaya. Yastaniru al aqlu binuri hadil ma'rifat. Maka akalnya akan bercahaya dengan makrifat ini, dengan pengetahuan ini. Wa yatakhallasu mimmaradil qalbi, maka akan selamat dari sakit hati yang sakit. Fa inna aksal khalqi, maka sesungguhnya kebanyakan manusia waqa'u fi amradil qulub, kebanyakan terjebak dengan penyakit hati. Mana penyakit hati? Di sini katakan wa hubud dunya, cinta dunia. Kita itu tidak sadar, kita terus mengejar dunia, cinta dunia. Artinya bukan jangan berusaha. Cinta dunia ini adalah kehidupannya, tujuannya dunia. Yang jadi acuannya adalah dunia. Maka banyak ulama berdoa, Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan dijadikan dunia ini akbar hammina, jangan jadi harapan terbesar kami adalah dunia, ya Allah, wala mablagha ilmina, dan ilmu pengetahuan ini adalah, ya Allah, jangan tujuannya dunia, ya Allah, jangan tujuan. Kita berdoa berdoa seperti itu. Nah, ya, sekali lagi, sakit hati ini adalah cinta dunia, wal khilsu, dan kemauan, istilahnya harapannya dunia ya, terus keinginan, wal hasud, terus watafahur, sedangnya maunya bermegah-megahan. Nah, itu dengan demikian insya Allah itu penyakit itu akan hilang sedikit-sedikit sambil kita berusaha terus, insya Allah akan hilangkan. Karena kadang-kadang kalau hasud ini kadang-kadang susah kita, ya, usahakan kita. Kadang-kadang suka begini, ya, saya suka ini curhat aja. Kadang-kadang gini, di saat orang lain bisa lebih mampu daripada kita suka iri. Kita misalkan mengajak orang sholat, tetapi yang mengajak itu bukan kita loh, orang lain.
kita tidak senang. Hakikatnya berarti kita tidak senang orang sholat. Ya Allah, kadang-kadang kita itu kalau bukan kita, ya, kalau kita walaupun hal yang tersebut bagus dikatakan itu senang, tetapi di saat bukan kita tidak senang. Ya Allah, sebenarnya hakikatnya kita itu bukan mengajak orang ke kebaikan, berarti kita karena nafsu kita aja ini semuanya. Ya Allah, kadang-kadang istighfar kita, ya Allah, orang lain mengajak kebaikan, kalau bukan kita tidak senang. No, ya. Kita itu termasuk hasad yang ya. Kita ingin bahagia di saat orang lain bahagia, kadang-kadang kita tidak senang. Ya Allah, itu kita. Ya insya Allah dengan demikian kita akan Allah berikan sebagai pengobat hati kita. Wal anbiya'u kal atibail hadikina. Ya. Para anbiya, nabi-nabi Allah kal atibail hadikin. Mereka adalah bagaikan dokter-dokter yang mahir, dokter-dokter yang hebat, ya. Hamalu umamuhum ala syuru'i fit ta'at. Mereka membawa, ya, umat-umatnya kepada melaksanakan taat kepada Allah. Wal ubudiyah min awalil waqti qiyami minan naum, dari mulai ibadah, mulai bangun dari tidur, ya. Li'annahu mimma yanfa'u bi ijarati hadil marad, karena ini hal tersebut akan manfaat untuk menghilangkan sakit ini. Sakit ini insya Allah di saat kita sering terus mendawamkan, bangun, ya, sebelum fajar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini akan sebagai obat untuk hati kita, insya Allah. Karena termasuk siapa orang yang bisa melaksanakan sholat jamaah, ya, 40 waktu di awal waktu bersama imam, maka dia akan dihilangkan dalam hatinya nifak, ya. Terus akan dijaga dari api neraka. Mudah-mudahan ya kita baru masuk kepada cara bagaimana nanti kita bangun tidur, ya. Kita mulai nanti baru permulaan aja karena waktu ini juga, ya. Mudah-mudahan kita semuanya terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar sedikit-sedikit. Saya ini maaf ya, bukan saya ngomong kemauan saya, karena mungkin ini terlalu tinggi juga, saya memang sekedar bisa ngomong aja karena sekedar baca. Ya Bapak-bapak juga kalau baca sama bisa, ya. Kita untuk melaksanakannya sering mendoakan sama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.